Termasuk di antara rayap-rayap kita di bulan Ramadan yang kadang-kadang sering tidak kita sadari, yang keempat, yaitu adalah mereka-mereka yang apabila ketika di dalam bulan Ramadan suka menggugat takdir, atau di luar bulan Ramadan menggugat takdir. Orang yang menggugat takdir itu potensi keburukannya besar. Rasulullah bersabda, salah satu la yakbalullahu minhum sorfan wala adlan, al-aq wal mannanu wa mukadzibun bil qadar. Ada 3 orang yang tidak akan diterima amalannya oleh Allah dari yang wajib ataupun yang sunnah. Yang pertama, durhaka sama orang tua. Yang kedua, mengungkit-ungkit pemberian. Yang ketiga, mukadzibun bil qadar, suka mendustakan takdir. Jadi kalau ada orang ketika di bulan Ramadan, misal tiba-tiba ibu mendapatkan satu episode kejadian tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, sampai kemudian sembari kita Ramadan kering itu kemudian lambung kita, kering kerongkongan kita, tapi sembari kemudian kering kerongkongan kita dan lambung kita, kemudian kita suka berkata, oh coba dulu saya begini dan coba kalau kemarin begini. Hati-hati, mendustakan takdir itu potensi keburukannya bukan hanya menjadikan kita tambah dosa, tapi potensi ketika kita menggugat takdir itu menjadikan kita terganggu amalnya. Makanya Nabi tadi sampai mengatakan 3 orang yang tidak diterima oleh Allah amalannya: 1, durhaka sama orang tua; 2, mengungkit-ungkit pemberian ketika sedekah; dan yang ketiga, mendustakan takdir. Makanya ketika kita kemudian mendapati takdir, contoh di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, kalau kita mendapati takdir itu, ridhoi takdir itu, Allah itu tidak mungkin salah. Kalau ada yang mengatakan ini takdirnya ini salah, ini kok saya kena gini, loh kalau Allah itu takdirnya salah, terus yang benar siapa? Makanya inilah yang menjadikan kita, saya khawatir Ibu, jangan-jangan nanti ketika kita di bulan Ramadan, banyak hal yang sudah kita planning, banyak hal yang sudah kita rencanakan, tiba-tiba kita masuk di bulan Ramadan, kok semua planning dan rencana kita tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan, kemudian kita langsung sedih dan menyalahkan takdir yang Allah telah tetapkan. Hati-hati loh, efek buruk dari menggugat takdir itu mengakibatkan yang wajib dan yang sunnah kita susah diterima oleh Allah. Bertengkar sama suami istri di bulan Ramadan, sampai akhirnya kita khilaf dan ngomong, coba dulu mas saya nggak ketemu kamu, ingin gitu. Coba dulu nggak ada telepon nyasar dari kamu, itu ketemunya dulu gara-gara telepon nyasar. Maka ketika kemudian sudah mendustakan takdir, maka sesungguhnya ketika sudah mendustakan takdir, maka sesungguhnya itu termasuk perbuatan yang potensi keburukan dari dosa itu tuh bisa merusak amal kita. Makanya kemudian sampai Rasulullah SAW mengatakan, kalaupun engkau sedekah dengan 1 gunung Uhud emas, maka bilallahu minka ahadan, Allah tidak akan pernah nerima orang yang sedekah dengan 1 gunung Uhud emas, sebesar apapun kemudian dia infakkan itu, hatta tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi, sampai kemudian dia beriman kepada Allah yang baik ataupun yang buruk. Jadi maaf ya, ada orang yang sedekah, kemudian sedekahnya itu nilainya tidak main-main, nilainya itu sebesar gunung Uhud. Tapi ketika kemudian dia sedekah dengan sebesar gunung Uhud, tetapi ketika sedekah disertai dia itu mendustakan takdirnya Allah, pastikan bahwasanya amalan yang wajib dan sunnah kata Nabi terganggu. Dan amalan wajib itu salah satunya apa? Ramadan. Makanya ridho terhadap takdir itu salah satu puncak keimanan. Abu Darda sampai mengatakan tidak ada perkara yang paling penting, tidak ada perkara yang paling pokok setelah kita beriman kecuali ridho sama takdir. Tidak mungkin salah Ibu Allah itu. Kalau Allah salah itu terus yang benar siapa?
Karena orang yang kemudian punya potensi untuk kemudian mereka itu menggugat takdir, itu yang menjadikan kita khawatir. Itu Ramadan kita ini loh yang kita khawatirkan. Karena Ramadan itu kayak investasi yang paling berharga. Orang itu kalau investasi ratusan miliar, itu setiap ada sebab-sebab dikit yang bisa merusak investasinya, bisa marah-marah dia. Jangan diganggu ya investasi saya ya. Kenapa Pak? Ini ratusan miliar. Ini kalau sampai saya gagal, saya tinggal kolor ini misalkan. Maka kemudian orang ketika punya investasi yang sangat berharga, dia sangat hati-hati, betul. Maka termasuk orang yang berinvestasi di bulan Ramadan, dia itu berhati-hati, betul. Salah satunya ketika berhati-hati apa? Menjaga hatinya dan lesannya supaya tidak sampai masuk dan terperangkap ketika menggugat takdir. Takdir ada yang buruk Ustaz? Takdir itu tidak buruk. Yang buruk itu karena kita sendiri yang melakukan sebab itu sampai terjadinya hasil itu. Dan kita kalau mendapatkan takdir yang buruk itu sebenarnya ada kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Contohnya kayak gini Bu, ini ada pasien tiba-tiba kediagnosa sama dokter ketika kakinya itu bernanah. Dicek sama dokter, dokter ngomong, oh ini infeksi. Nanahnya sudah sampai menyentuh ke paha. Dokter melihat lagi, waduh, infeksinya mulai ke atas. Rembukan dokter, wah ini harus amputasi. Ketika ngomong sama pasien, Pak, ini ternyata nanahnya bukan nanah biasa. Terus apa dok? Nanah infeksi. Ya sudah disembuhkan aja dok infeksinya. Maaf Pak, ini ternyata infeksinya ganas. Dan kalau tidak segera dilakukan penanganan, infeksi itu akan ke atas dan terlambat kita. Terus apa? Harus diamputasi Pak. Sekarang kita lihat, pandangan dokter sama pandangan pasien beda atau tidak beda? Pasien memandangnya buruk atau tidak buruk? Buruk. Kenapa? Dok, kok saya diamputasi? Saya ini pemain bola. Saya pengen futsal. Saya pengen lari. Saya masih butuh kaki. Itu kata pasien. Kata dokter, kalau tidak dipotong, tidak diamputasi, lebih parah. Dokter memandang amputasi itu baik atau tidak baik? Baik. Pasien memandang amputasi baik atau buruk? Buruk. Cara pandang kita aja yang beda itu. Dan kita pastikan bahwasanya Allah ketika memandang sesuatu itu tidak ada yang buruk. Lah kalau Allah itu dolim sama kita, ibu aja tidak pernah dolim sama anaknya kok Allah dolim sama makhluknya. Ibu aja tidak ada yang dolim sama anak kok. Ibu mau nggak mendolimi anak? Tidak mau kan? Ibu kalau mendapati ayam tinggal satu, kemudian ada timun, anaknya pingin makan ayam, ibu makan ayam atau timun? Timun. Nggak makan ayam Bu? Enggak, lagi puasa ayam. Sudah bertahun-tahun nak saya ibu makan ayam, giliran kamu yang makan ayam. Makan timun aja, setelah itu sampai sebah perutnya. Itu ibu ya atau tidak? Beda kalau bapak ya. Kalau bapak ayam satu ada timun, bapaknya ngomong separuh-separuh, itu bapak. Loh, ibu aja tidak mungkin mendolimi anak. Mungkin nggak Allah mendolimi manusia? Tidak mungkin lah. Makanya kalau ada orang yang ketika di bulan Ramadan kok sampai dia menggugat takdir, mendustakan takdir, mencela takdir, maka sesungguhnya kemudian terus Ramadannya itu gimana? Allah itu paling tidak seneng kalau kemudian Allah itu sudah menetapkan sesuatu dari satu keputusan kemudian digugat sama kita. Wong keputusan juri aja tidak bisa diganggu-gugat, kok keputusan Allah diganggu? Ada nggak orang yang menjalani Ramadan tetapi dia suka menggugat takdir? Banyak. Mau jualan kue kering, nggak laku-laku, ya Allah coba saya nggak jadi jualan kue kering, tuh kan? Mau ngaji tiba-tiba ustadznya nggak datang, coba tadi saya nggak usah kesini, kan enak saya tidur-tiduran di rumah. Ustadznya gimana sih, tuh kan?
Banyak di antara kita yang tidak sadar dalam skala besar ataupun skala kecil kita suka menggugat takdir, dan itu bisa merusak amalan Ramadan kita.